Saudara-saudari, hadirin dan hadirat, terkhusus kedua mempelai, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan seorang laki-laki berjumpa dengan seorang wanita yang sebelumnya tidak saling mengenal, dari keluarga yang berbeda, dari daerah yang berbeda, dari bisa jadi suku yang berbeda. Kemudian Allah pertemukan dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara keduanya saling sakinah, saling merasakan ketenangan, mawaddah warahmah, saling mencintai, saling menyayangi. Ini luar biasa. Tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini, sakinah, mawaddah warahmah, alhamdulillah itu selalu ada di dalam kehidupan rumah tangga. Selalu ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Sungguh mereka akan merasakan sakinah, mawaddah warahmah selama keduanya bersungguh-sungguh untuk menunaikan kewajiban untuk pasangannya. Kalau kita bicara kewajiban, biasanya juga bicara tentang hak, ya, hak dan kewajiban. Mungkin seorang mengatakan, mana hak saya? Ya, tapi kalau dalam kehidupan rumah tangga, jangan katakan mana hak saya. Tapi dalam kehidupan rumah tangga, katakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menunaikan kewajiban saya kepada istri saya. Bagaimana saya bisa menunaikan kewajiban saya kepada suami saya ini. Wasiat Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira. Aku berwasiat kepada kalian untuk istri-istri kalian agar selalu berbuat ihsan, selalu berbuat baik kepada istri. Fa innahunna khuliqna min dil'in. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja ma fi dil'i a'lah. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika engkau paksa untuk lurus, maka akan patah. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka teruslah nasihati, terus bimbinglah istrimu, teruslah bersabar kepada istrimu. Subhanallah, ini wasiat untuk kami para suami, terkhusus mempelai, Mas Khalis, ya. Ternyata bersikap kepada istri tidak bisa seperti kita bersikap kepada teman laki-laki. A, B, B, ya, demikian tidak. Kita bedakan antara urusan agama dengan urusan dunia. Urusan agama, iya, kita harus tegas dalam artian memang syariat membolehkan, alhamdulillah. Kalau memang syariat melarang, kita pun harus sampaikan itu tidak boleh. Tegas kalau urusan agama. Tapi kalau urusan dunia, di sini kita sebagai seorang laki-laki harus berlapang dada, harus luas, seluas lautan dada kita di hadapan istri, sehingga segala kekurangan dari kekurangan dunia kita bisa menerima, kita bisa berlapang dada. Suatu saat Rasulullah SAW sedang bersama dengan para tamu. Kemudian salah satu istri Nabi yang dari luar mengutus makanan, seorang pembantu dengan membawa makanan, dan itu di rumah ibunda Aisyah, ya. Ketika sudah sampai di rumah, kemudian disampaikan untuk Nabi makanan tersebut. Ibunda Aisyah tahu ada utusan makanan dari luar, dari istri yang lain, ya. Maka kemudian Aisyah marah sehingga datang kemudian memukul tangan pembantu tersebut sehingga makanan pun tumpah di hadapan para tamu, ya. Bagaimana malunya Rasulullah SAW, ya, karena istri seperti itu. Tapi ternyata tidak, ya, saudara-saudari, hadirin dan hadirat, terkhusus kedua mempelai, ternyata tidak. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, gharat ummukum. Rasulullah mengatakan, ibunda kalian sedang cemburu. Subhanallah, mencarikan alasan untuk istri, ya. Jangan sampai istri buruk di hadapan para tamu, tapi diberikan alasan, ini karena cemburu, kata Rasulullah. Iya, ini karena cemburu.
Setelah itu Rasulullah perintahkan, karena ini urusan syariat, Rasulullah perintahkan, wahai Aisyah, ke dalamlah ambil piring untuk mengganti yang pecah. Karena ini urusan agama ya. Maka Rasulullah tegas. Sehingga sikap ini bagaimana seorang suami begitu sabarnya. Tidak marah kepada istri, tidak marah kepada ibunda Aisyah. Hanya minta carikan pengganti, piring pengganti, itu saja. Sedangkan di hadapan tamu diberikan udzur, ibu kalian sedang cemburu ya. Jadi jangan salah paham, ini ibu kalian sedang cemburu, Masya Allah. Ini hadirin dan hadirat terkhusus kedua mempelai, demikian sabarnya seorang suami. Kalau bicara lembutnya Rasulullah, sayangnya Rasulullah, dekatnya Rasulullah kepada para istri luar biasa. Tapi seperti itu keadaan Rasulullah SAW. Ya, beliau begitu kuatnya, begitu sabarnya. Cuman dibedakan saja tadi antara urusan agama. Kalau kurangnya istri dalam urusan agama itu tugas suami untuk membimbing. Tapi kalau urusan dunia, urusan muamalah, Rasulullah SAW sudah berwasiat, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya akhar. Janganlah seorang suami membenci istri. Bisa jadi suami benci satu sifat istri, tapi ia ridho dengan semua sifat yang ada. Subhanallah, sangat adil. Ketika seorang suami melihat istri benci, mungkin mohon maaf misalnya tidak bisa masak misalnya. Atau mungkin ada yang kurang pinter berdandan misalnya, ya, atau yang lain, satu saja kurangnya, atau dua saja kurangnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan radhiya minha akhar. Tapi sesungguhnya suami itu ridho dengan semua sifat yang ada, sehingga satu sifat yang kurang tadi terima apa yang kurang itu biasa. Tidak ada yang sempurna kecuali sudah sama-sama masuk dalam surga ya. Kalau sudah sama-sama masuk dalam surga, Masya Allah, itu menjadi bidadari di dalam surga. Seorang suami juga begitu sempurna, tidak ada kurangnya. Itu di surga. Tapi dunia penuh dengan ujian dan cobaan. Maka di sini Mas Khalis, sikap kepada istri adalah sikap yang terbaik, akhlak yang terbaik. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan akhlak yang terbaik kecuali istri. Kalau kita di luar bisa senyum, bisa ramah, bisa baik, di luar kita dikenal sebagai seorang yang ramah, orang yang santun, maka yang paling berhak mendapatkan kebaikan itu adalah istri. Kalau di kantor kita bisa begitu tulus dalam mengerjakan pekerjaan kantor, begitu santun, begitu ramah, akhlak mulia di kantor, maka yang paling berhak mendapat kebaikan itu adalah istri. Demikianlah seorang suami. Maka poin yang seperti ini kita pegang dalam kehidupan kita, insya Allah suami bisa membangun rumah tangga yang benar-benar diharapkan sakinah, mawaddah, warahmah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh seorang aku perintahkan sujud kepada orang lain, maka sungguh aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Subhanallah. Ini para hadirat, para bunda, terkhusus Mbak Salma ya. Ada tugas besar seorang istri, yaitu taat kepada suami dalam perkara yang baik, dalam perkara yang mulia. Dan inilah kunci sukses dalam membangun rumah tangga. Kalau seorang istri benar-benar hormat kepada suami, seorang istri benar-benar memuliakan suami, seorang istri benar-benar menempatkan suami sebagai seorang pemimpin, seorang yang membimbing, mendidik seorang istri, sehingga seorang istri benar-benar taat dan tunduk kepada suami dalam perkara yang baik, ini kunci sukses. Iya, sehingga kalau boleh sujud, padahal sujud itu tidak boleh, ya, sujud itu tidak boleh. Seandainya boleh, aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Subhanallah, li'idhami haqqihi 'alaiha, kata Nabi, karena saking besarnya hak suami atas istri. Subhanallah. Sebaliknya seorang istri yang begitu taat kepada suami, begitu tunduk kepada suami, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, bagaimana yang diharapkan, subhanallah, ia bersungguh-sungguh dengan tulus. Subhanallah, tercipta rumah tangga yang menenteramkan, membahagiakan. Suami di luar itu nggak betah, ya pengennya cepat pulang.
Iya, Mas Khalis pengen cepat pulang, pengen segera ketemu istri yang tercinta Mbak Salma ya, seperti itu. Istri yang di rumah juga sama, nunggu-nunggu di rumah ya, suami di luar, suami bekerja, istri juga menunggu suaminya kapan pulang, lihat jam ya, kok belum pulang, rindu sama suaminya. Subhanallah, ini kehidupan rumah tangga. Ya, kalau 2 poin besar, ya 2 poin besar, yaitu seorang suami yang sangat mulia dan juga seorang istri yang sangat taat kepada suami. Subhanallah, ini yang Allah sebutkan tadi. Kenapa dijadikan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala? Karena ini cinta yang tidak pernah ada pada cinta yang lain. Iya, cinta anak kepada orang tua tentu itu besar sekali, tapi tidak sama dengan cinta istri, tidak sama dengan cinta suami. Iya, maka Allah jadikan sebagai tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat terakhir, penyempurna dari perjalanan hidup rumah tangga kita adalah ilmu. Ini Mas Khalis, Mbak Salma, ya jangan lupa untuk menyempatkan waktu untuk belajar ilmu, untuk mendatangi majelis ilmu. Di situ taman-taman surga. Ya, ilmu itu menjaga kita, ilmu membimbing kita, ilmu menuntun kita, termasuk dalam berumah tangga. Suami yang rajin ke majelis ilmu, soleh, akan sangat baik. Istri yang rajin ke majelis ilmu, Masya Allah akan sangat mulia. Tapi kalau tidak pernah tersentuh dengan ilmu, bisa jadi kehidupan yang ada di luar sangat glamor itu bisa mengubah kehidupan kita, bisa mengubah pandangan hidup kita. Tapi kalau ilmu dan ilmu terus kita jadikan sebagai pegangan kita, insya Allah akan terbimbing ya. Dan mungkin insya Allah kita yang sudah duluan, kami yang lebih senior dalam urusan berumah tangga ya, ternyata kuncinya ada pada ilmu. Kalau kita semangat untuk menyempatkan berilmu, datang ke majelis ilmu, menjaga salat 5 waktu, ya subhanallah, rumah tangga kita benar-benar kita rasakan sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, terkhusus untuk kedua mempelai Mas Khalis, ya Mbak Salma ya, mudah-mudahan kami selalu mendoakan agar keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Di awal pernikahan seperti ini, hati sama-sama terbuka ya, hati sama-sama terbuka sehingga diskusikan, obrolkan apa yang terbaik, bagaimana kehidupan ke depan, bagaimana kalau ada yang kecewa, bagaimana kalau marah ya, bisa diobrolkan, hati sama-sama terbuka ya, sehingga insya Allah perjalanan kehidupan terbimbing dengan ilmu, ya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, insya Allah menjadi rumah tangga yang mulia yang akan lahir ya putra-putri yang soleh dan solehah insyaallah ta'ala. Dan demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.